Shalom, sungguh sebuah anugerah Tuhan kalau kita masih boleh bertemu di dalam suara pengharapan. Bagaimana keadaan Anda? Saya berharap kita semua di dalam kasih karunia Tuhan dan kita boleh mengalami hal yang terbaik dari Allah. Hari ini kita akan membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan, tepatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-20 dan 21. Firman Tuhan berkata, sesudah itu matilah Elisa lalu dia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah dia kembali dan bangun berdiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh sesuatu yang mengagumkan. Ternyata meskipun Elisa sudah mati, Allah masih bisa membuat sebuah mujizat melalui tulang-tulangnya yang ada di dalam sebuah kubur. Bagaimana bisa? Rupanya hari itu ada orang-orang yang sedang mengusung seorang sahabat mereka yang meninggal. Mereka hendak menguburkannya di luar desa mereka. Dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan gerombolan Moab, orang-orang Moab yang dikenal sebagai perampok yang kejam. Karena mereka ketakutan, maka mereka segera berinisiatif untuk melarikan diri. Dan tidak mungkin tentu membawa mayat itu. Karena itu mereka melemparkannya dan mayat itu jatuh di dalam kubur Elisa yang sekarang tinggal tulang belulang saja. Dan ajaib, Allah membangkitkan melalui peristiwa itu. Saat mayat itu terkena tulang Elisa, maka dia menjadi hidup. Sebetulnya apa yang hendak mau dikatakan oleh penulis bagian ini, penulis 2 Raja-Raja ini? Tentu saja dia hendak menyampaikan pesan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan mujizat bahkan melalui tulang dari Elisa sekalipun. Tapi ada gambar besar yang lebih meyakinkan kita lagi bahwa pembaca surat atau kitab Raja-Raja ini adalah umat Allah sendiri. Bangsa Yehuda yang sedang ada di dalam pembuangan. Hari itu juga mereka mengalami situasi yang tidak mudah di dalam hidup mereka. Dan saat mereka membaca bagian ini tentu saja mereka melihat Allah. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Kalau dia sanggup membangkitkan orang mati dengan tulang-tulang Elisa itu, maka Allah juga sanggup melepaskan mereka dari situasi yang sulit. Apakah hanya berhenti di sana? Oh tidak. Bagi kita yang membaca hari ini kita juga melihat satu gambar yang lebih besar lagi, bahwa kita melihat ada Kristus yang jauh lebih besar dari Elisa. Kristus Tuhan kita pernah membangkitkan orang mati, Lazarus, pemuda di Nain. Tetapi bukan hanya saat dia hidup saja, melalui korban kematiannya di atas kayu salib, dia juga memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya. Karena setiap kita yang berada di dalam dosa, kita berada di dalam kematian. Melalui karya Kristus kita dibangkitkan, kita beroleh kepastian di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita hari ini. Mungkin kita sedang merasa kita tidak lagi memiliki harapan apapun. Tapi ingat akan peristiwa ini. Kalau dulu Allah sanggup membangkitkan seorang melalui sentuhan lewat tulang Elisa, Allah juga masih melakukannya di dalam Kristus bagi engkau dan saya. Mari kita datang kepadanya. Kita berikan hidup kita. Dan biarkanlah kasih Tuhan itu menjamah hati kita dan membangkitkan kita kembali. Menjalani hidup bersama dengan Tuhan yang hidup. Dan kita beroleh kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menolong perjalanan kita. Dan ingatlah Allah mengasihi kita. Sampai berjumpa di dalam suara pengharapan berikutnya. Tuhan memberkati kita.